Di tengah rapat keluarga yang seharusnya penuh kehangatan di rumah orang tua di Jakarta Selatan, Kakak Dewi tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. "Kamu benar-benar memalukan kami semua, Rina. Hidup bersama perempuan itu bukan hanya pilihan gila, tapi juga dosa yang akan membawa kutukan bagi keluarga ini." Suaranya menggema, membuat suasana yang tadinya santai menjadi hening mencekam. Aku, Rina Wijaya, merasa dunia berputar. Tanganku dingin dan jantung berdegup kencang seolah hendak meledak. Bagaimana kakakku bisa tahu? Dan mengapa dia memilih momen ini, di depan ibu, bapak, paman, dan sepupu-sepupu untuk menghinaku seperti itu? Sinta, pasanganku selama 5 tahun terakhir, duduk di sampingku dengan tangan yang memegang erat jemariku di bawah meja, memberikan kekuatan diam-diam. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad, seolah berkata bahwa kami akan menghadapi ini bersama. Ibu langsung menangis, sapu tangan sutra di tangannya basah oleh air mata. "Rina, anakku, apa yang kamu lakukan ini? Kami sudah mendidikmu dengan baik, mengajarkan nilai-nilai keluarga. Bagaimana bisa kamu memilih jalan seperti ini?" Bapak hanya diam, tapi rahangnya mengeras, matanya menatap lantai marmer rumah lama itu seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Paman yang duduk di ujung meja mengangguk setuju dengan kata-kata Dewi. Di Indonesia ini, Rina, orang masih melihat hal seperti ini sebagai aib. Tetangga-tetangga sudah mulai bertanya-tanya kenapa kamu belum menikah. Sekarang kakakmu yang bilang begini, apa kata dunia nanti? Sepupu-sepupu yang lebih muda saling berbisik, beberapa menunduk malu, yang lain menatapku dengan campuran penasaran dan jijik. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Selama bertahun-tahun aku menyembunyikan perasaanku, bekerja keras di kantor periklanan, pulang malam agar tidak ada pertanyaan berlebih. Sinta dan aku bertemu 5 tahun lalu di acara perusahaan, dia manajer keuangan yang tenang dan penuh perhatian. Kami mulai dari kopi malam, lalu obrolan panjang tentang mimpi, hingga akhirnya kami sadar bahwa kami saling melengkapi. Hidup bersama di apartemen kecil di Kemang adalah keputusan paling berani yang pernah kami ambil. Kami tahu risikonya besar di negara yang masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Tapi aku tidak pernah menyangka kakak kandungku sendiri yang akan meledakkannya di depan semua orang. Dewi melanjutkan dengan suara lebih tinggi, tangannya menunjuk ke arahku. "Saya sudah dengar dari tetangga kompleks. Mereka bilang kamu tinggal serumah dengan perempuan itu seperti suami istri. Kamu pikir kami bodoh? Ibu dan bapak sudah tua, Rina. Mereka butuh cucu dari kamu, bukan malu-maluin nama baik keluarga Wijaya." Kata-kata itu menusuk tepat ke dada. Aku ingat bagaimana Dewi selalu menjadi anak kesayangan, menikah dengan pria pilihan orang tua, punya 2 anak laki-laki yang lucu. Hidupnya sempurna di mata keluarga. Sekarang dia menggunakan kesempurnaan itu untuk menghancurkanku. Sinta akhirnya angkat bicara, suaranya tenang tapi tegas. "Kak Dewi, ini bukan saat yang tepat untuk membahas ini. Rina dan saya datang karena undangan silaturahmi, bukan untuk dihakimi." Tapi Dewi malah tertawa sinis. "Silaturahmi? Kamu yang merusak adikku ini. Pulanglah, Rina. Menikah dengan laki-laki baik-baik sebelum terlambat. Kalau tidak, jangan harap kami masih menganggap kamu bagian dari keluarga ini." Air mataku akhirnya jatuh. Aku berdiri, tangan masih digenggam Sinta. "Kalau begitu, aku pergi sekarang." "Ma, Bu, Pa." Suaraku bergetar, tapi aku tidak menoleh lagi. Kami berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan tangisan ibu dan diamnya bapak. Di mobil, dalam perjalanan pulang melewati kemacetan Jakarta malam itu, aku menangis tanpa suara. Sinta mengemudi sambil sesekali mengusap punggungku. "Kita akan baik-baik saja, sayang.
Kita selalu baik-baik saja. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa bertahan dengan beban seperti ini? Apartemen kecil kami di Kemang terasa lebih sepi malam itu. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya suara aciang mengisi keheningan. Sinta menuangkan air hangat ke cangkirku, duduk di sebelahku di soa usang yang sudah kami beli bersama 3 tahun lalu. Mereka tidak mengerti, Rina. Mereka takut dengan apa yang tidak mereka pahami. Aku mengangguk lemah, tapi pikiranku melayang ke masa lalu. 5 tahun lalu, di acara perusahaan di Hotel Indonesia Kempinski, Sinta mendekatiku saat aku berdiri sendirian di balkon. "Kamu kelihatan kesepian," katanya sambil tersenyum. Kami berbicara sampai larut, tentang pekerjaan, tentang keluarga yang selalu menuntut kesempurnaan. Malam itu adalah awal segalanya. Persahabatan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih lembut, tanpa kami sadari. Kami mulai bertemu diam-diam, kopi di kai kecil, jalan-jalan di Taman Suropati saat akhir pekan. Sinta selalu sabar, selalu mendengarkan ketika aku cerita tentang tekanan orang tua yang ingin aku menikah dengan anak teman bapak. "Aku tidak mau memaksamu," katanya suatu malam di mobilnya. "Tapi aku juga tidak mau kehilanganmu." Keputusan untuk tinggal bersama datang setelah aku hampir menikah dengan pria pilihan keluarga. Aku kabur ke apartemen Sinta, menangis di pelukannya. "Aku memilih kamu," kataku saat itu. Dan kami memilih untuk hidup bersama, meski tahu Jakarta tidak ramah bagi kami. Sekarang telepon dari ibu berdering lagi. "Rina, pulanglah besok. Kita bicara baik-baik. Dewi hanya khawatir, dia kakakmu." Aku menolak pelan. "Bu, aku tidak bisa berpura-pura lagi." Ibu menangis di telepon, mengingatkanku pada masa kecil ketika aku selalu menjadi anak penurut. Sinta memelukku dari belakang. "Kamu tidak sendiri. Kita punya satu sama lain." Tapi di dalam dadaku ada lubang besar. Bagaimana caranya membagi cinta antara keluarga dan pasangan? Malam itu kami tidur berpelukan, tapi tidurku gelisah. Pagi harinya pesan dari Dewi masuk, "Kamu egois, Rina. Pikirkan ibu dan bapak." Aku menghapus pesan itu, tapi kata-katanya tetap melekat. Sinta pergi ke kantor lebih pagi, meninggalkan catatan kecil di meja, "Aku mencintaimu apa adanya." Aku duduk sendirian, memandang oto kami berdua di dinding. Oto itu diambil saat liburan ke Bali 2 tahun lalu, senyum kami lebar, tangan saling bergenggaman. Apakah aku siap kehilangan segalanya demi senyum itu? Siang harinya, telepon dari paman datang. "Rina, keluarga sedang membicarakanmu. Dewi bilang kamu harus pulang dan minta maaf." Aku menutup telepon tanpa jawaban. Dalam hati aku berteriak, "Ma, untuk apa? Untuk mencintai orang yang membuatku merasa hidup." Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Di kantor, aku berusaha fokus pada proyek iklan baru, tapi pikiranku terus kembali ke rapat keluarga itu. Rekan kerja bertanya kenapa mataku bengkak, aku hanya tersenyum tipis. Kurang tidur. Sinta pulang malam, membawa makanan favoritku dari warung Padang dekat kantornya. "Kamu harus makan, Rina. Kita tidak boleh kalah dengan ini." Kami duduk di meja makan kecil, berbicara pelan tentang masa depan. Sinta ingin membuka usaha kecil-kecilan, aku ingin pindah ke kota lain jika tekanan semakin berat. Tapi Jakarta adalah rumah kami, meski penuh prasangka. Telepon dari bapak datang sore itu. Suaranya berat, seperti biasa. "Rina, bapak tidak mengerti pilihanmu. Tapi bapak tidak mau kehilangan anak perempuan satu-satunya. Pulanglah akhir pekan ini. Kita bicara." Aku setuju, meski Sinta khawatir. "Aku ikut," katanya. Tapi aku menolak.
Ini urusanku dengan mereka. Akhir pekan itu aku pulang sendirian. Rumah terasa dingin. Ibu memelukku erat, tapi Dewi duduk di sudut ruangan dengan wajah dingin. "Kamu sudah sadar?" tanyanya sinis. Percakapan berlangsung berjam-jam. Orang tua memohon agar aku kembali ke jalan yang benar. Dewi menambahkan, "Suamiku sedang susah, Rina. Bisnisnya butuh modal. Kalau kamu peduli keluarga, bantu kami." Aku terkejut. Ternyata ada alasan lain di balik amarahnya. Malam itu aku tidur di kamar lama, memandang langit-langit yang masih sama sejak kecil. Aku ingat doa malam yang diajarkan ibu tentang dosa dan surga. Apakah mencintai Sinta benar-benar dosa? Pagi harinya aku pulang ke apartemen dengan hati lebih berat. Sinta menunggu dengan teh hangat. "Bagaimana?" Aku menceritakan semuanya. Sinta diam lama. "Mereka selalu meminta, Rina. Tapi kita juga punya batas." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya, sampai kapan aku bisa menolak permintaan keluarga tanpa merasa bersalah? 2 minggu kemudian, surat dari notaris tiba di apartemen kami. Sinta yang membukanya, wajahnya berubah pucat. "Rina, lihat ini." Dokumen itu adalah akta notaris resmi. Kakak Dewi telah meminjam 500 juta rupiah dari Sinta 8 bulan lalu. Bunga rendah, jangka waktu 1 tahun, ditandatangani di kantor notaris di Sudirman. Aku membaca berkali-kali, tidak percaya. "Kenapa kamu tidak bilang?" Sinta menunduk. "Kamu pernah cerita Dewi butuh uang untuk bisnis suaminya. Aku ingin bantu tanpa membebani kamu. Aku pikir dia akan bayar tepat waktu." Aku duduk lemas. Ternyata selama ini Dewi meminjam dari istriku sendiri, lalu menghinaku di depan keluarga. Pengkhianatan itu terasa seperti tamparan kedua. Malam itu aku menangis di pelukan Sinta. Dia memanatkanku, memanatkan kita. Sinta mengusap rambutku. "Kita bisa tuntut secara hukum. Tapi ini keluargamu, Rina." Pagi harinya Dewi menelepon, suaranya manis. "Rina, aku dengar kamu tahu soal pinjaman. Bisnis suamiku lagi susah, tolong perpanjang waktu." Aku marah. "Kamu menghinaku di depan semua orang, Kak. Dan sekarang minta tolong lagi." Dewi diam sejenak. "Itu karena aku takut. Kalau keluarga tahu aku pinjam dari pasanganmu, mereka akan marah." Aku panik. Aku menutup telepon. Dalam hati ada badai. Haruskah aku membantu kakak yang sudah menyakitiku? Sinta bilang keputusan ada di tanganmu. Aku dukung apapun. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandang Sinta yang tertidur lelap, wajahnya tenang. Cinta kami sudah melalui banyak hal, tapi ini yang paling berat. Keluarga atau keadilan. Keesokan harinya aku membuat keputusan, akan bicara langsung dengan Dewi. Kami bertemu di kai kecil di Blok M, tempat netral. Dewi datang dengan mata sembab. "Rina, makan kakak. Suamiku berjudi, uang itu sudah habis sebagian." Aku malu bilang yang sebenarnya. Aku mendengarkan tanpa memotong. Dia cerita tentang tekanan rumah tangga, anak-anak yang butuh sekolah, hutang yang menumpuk. "Aku lihat kamu bahagia dengan Sinta," aku iri. Hidupku terjebak. Makanya aku marah waktu itu. Kata-katanya membuatku terdiam. Ternyata di balik penghinaan ada rasa sakit yang sama besarnya. Tapi tetap saja, dia memilih cara yang salah. Aku tidak bisa memakan begitu saja, Kak. Kamu sudah melukai aku di depan keluarga. Kamu meminjam dari Sinta tanpa bilang padaku." Dewi menangis. "Kalau kamu tuntut, rumah kami bisa disita. Tolong, Rina. Kita saudara."
Aku merasa dunia berputar lagi. Di satu sisi, aku ingin membalas sakit hati. Di sisi lain, aku melihat keponakanku yang masih kecil. Sinta menunggu di luar Kai. Saat aku keluar, dia memelukku. Apapun keputusanmu, aku setuju. Malam itu kami bicara panjang. Sinta setuju untuk memberi perpanjangan waktu, tapi dengan syarat Dewi harus minta maaf secara terbuka di depan keluarga. Dewi setuju, tapi aku tahu ini belum selesai. Keluarga besar diundang lagi minggu depan. Di rapat kedua itu, Dewi berdiri dengan suara gemetar. Saya salah menghina Rina. Dia berhak bahagia dengan pilihannya. Ibu menangis bahagia, bapak mengangguk pelan. Tapi aku tahu, di balik senyum mereka masih ada keraguan. Malam itu saat pulang, aku memegang tangan Sinta erat. Aku memilih kita, sayang. Selamanya. Bulan-bulan berikutnya, hidup kami perlahan normal kembali. Dewi mulai mencicil pinjaman, meski lambat. Keluarga masih memanggilku untuk acara, tapi topik pernikahan tidak pernah dibahas lagi. Ibu kadang-kadang menelepon, bertanya kabar Sinta dengan hati-hati. Dia baik, Bu. Dia keluargaku juga. Perlahan, mereka belajar menerima. Tapi aku tahu, di masyarakat Indonesia, pandangan masih sama. Tetangga masih berbisik, teman lama masih menjauh. Aku tidak peduli lagi. Suatu malam, di balkon apartemen, Sinta dan aku duduk memandang lampu Jakarta. Kamu pernah menyesal? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak. Karena kamu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Kami tertawa kecil, tangan saling bergenggaman. Cinta kami bukan lagi rahasia, tapi juga bukan pameran. Kami belajar hidup dengan kepala tegak. Dewi kadang datang berkunjung, membawa kue untuk keponakan-keponakannya yang belum lahir. Hubungan kami belum seperti dulu, tapi setidaknya tidak lagi penuh kebencian. Aku sering memikirkan perjalanan ini. Dari penghinaan di rapat keluarga hingga pengungkapan akta notaris, aku belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan. Aku memilih Sinta, dan aku tidak menyesal. Tapi kadang, di malam sunyi, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah memakan kakak yang telah menghinaku dan memanatkan istriku adalah keputusan yang benar? Atau justru aku yang egois karena menolak membantu keluarga sendiri meski mereka pernah menyakitiku?